Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini seperti biasa kita masih bicara mengenai pernikahan ya, seputar pernikahan. Cuma sebelumnya gue mau thank you dulu nih buat yang sudah nonton konten kita mengenai super powernya seorang perempuan. Cukup dapat atensi yang banyak ya dari kalian, jadi thank you banget. Nah, ini kita mau bahas lagi lebih dalam mengenai itu gitu. Nah, cuma kali ini kita mau bahas mengenai momen di mana yang ketika perempuan nih biasanya udah punya mindset untuk menjadi wanita karir. Tiba-tiba waktu lo nikah dan hamil, lo baru kepikir gitu. Yang tadinya lo udah firm banget nih, gue mau jadi wanita karir gitu. Gak apa-apa nanti kalau gue hamil, lo udah siapin nih sebenarnya mindsetnya nih. Lo udah siapin mentalnya, kalau gue hamil gak apa-apa, nanti gue bisa tackle-nya kayak gini gitu. Jadi pas lo hamil nih, ternyata dalam perjalanannya lo baru mulai mikir lagi gitu loh. Gimana kalau misalnya gue gak mampu, kalau gue disuruh harus menjalani dua peran itu gitu. Sebagai ibu gitu kan, tapi juga sebagai pegawai di suatu perusahaan gitu misalnya. Atau ya di karir lo, di pekerjaan lo lah gitu. Nah jadi di situ lo mulai reconsider gitu. Apakah gue jadi ibu rumah tangga dulu ya sebelum, sampai akhirnya nanti anak gue udah besaran, terus gue baru lanjut lagi di karir gue gitu. Nah buat kalian-kalian yang kepikir seperti itu, nah ini video kali ini buat kalian. Gue mau nanya, kan lo sebagai seorang suami nih ya, pandangan lo terhadap kerjaan ibu rumah tangga tuh gimana? Buat gue pandangan mengenai pekerjaan seorang perempuan jadi ibu rumah tangga itu sama beratnya ya. Kalau kita bandingin sama wanita karir gitu. Karena ngurusin rumah itu banyak banget nih. Contoh, lu harus ngurusin rumah, bersih-bersih rumah. Udah gitu, lu harus ngurusin kayak keperluannya suami. Terus kalau misalnya lu udah ada anak, lu harus mikirin bagaimana kebutuhan anak lu gitu kan. Hal-hal perintilan kayak bangunin dia, mandiin dia, harus nyiapin makanan. Belum lagi kalau misalnya anaknya, biasanya ada GTM tuh namanya. Atau gerakan tutup mulut. Nah itu lagi susah-susahnya makan tuh dia tuh. Jadi emosi ibunya, mental ibunya diuji banget tuh gitu. Harus sabar gitu. Nah kalau misalnya dikasih ke mbak, belum tentu juga mbaknya sabar gitu misalnya. Atau biasanya butuh mbak juga untuk bisa substitusi gitu. Jadi mental dan emosinya tetap terjaga si ibunya nih gitu. Jadi sebagai ibu tuh juga nggak segampang itu gitu loh. Maksudnya ada tantangannya tersendiri yang seharusnya kita juga nggak ngelihat profesi ibu rumah tangga itu sebelah mata gitu loh. Karena sama-sama sulitnya dengan wanita karir. Belum lagi kalau kita ngomongin mengenai bagaimana memanage financial keluarga. Kalau misalnya memang posisinya si yang istrinya nih ya sebagai manajer keuangan, nah itu kan juga perlu waktu lagi buat itu. Tapi kan pasti sebelum lo menikah, lo udah pernah ngomongin hal kayak gini sebelumnya. Ya, mengenai peran ya. Ya, kalau gue tanya sama lo, waktu itu omongan lo prefer untuk istri lo untuk menjadi ibu rumah tangga atau lo membiarkan dia berkarir? Oke. Jadi kalau posisi gue waktu itu, gue setuju untuk istri gue berkarir. Kenapa? Karena pada saat itu gue mengakui bahwa memang keuangan itu nggak bisa dihandle sama gue sendiri. Gue masih butuh bantuan pada saat itu. Dan kebetulan juga calon istri gue gitu emang dia maunya jadi wanita karir. Dia emang mau kerja. Jadi gue bilang ya udah, gue memang setuju untuk dia jadi wanita karir dan gue ini. Cuma yang penting gue cuma bilang jangan sampai anaknya terbengkalai aja. Jadi kebutuhan anaknya itu ya yang handle dia, jangan sampai gue yang harus mikirin. Gitu. Gue bantu iya, tapi bukan my primary job gitu. Ya udah, jadi pada saat itu gue bilang ya kita bisa gitu. Cuma kalau mau kita lanjutin sampai akhirnya gue menikah, terus akhirnya sampai gue di mana posisi keuangan gue udah bisa mencukupi semuanya, gue memang pada saat itu minta untuk istri gue kerja jadi ibu rumah tangga, untuk dia resign gitu. Karena memang secara keuangan gue udah bisa mencukupi gitu pada saat itu. Jadi kira-kira kayak gitulah timeline-nya. Ya, kalau itu kan pernah kita bahas ya, kalau misalnya omongan-omongan kayak gitu tuh sebenarnya omongan yang penting lah. Ya. Sebelum lo menikah lo harus memikirkan hal-hal kayak gitu. Karena Ya. kan beda-beda lah ya orang. Nah, tapi kan di lo itu kan ada perbedaan dalam tujuan lo. Tadi kan istri lo mau jadi wanita karir, akhirnya lo meminta untuk dia menjadi rumah tangga. Ada nggak masalah yang muncul gitu ketika lo ngejalanin itu ternyata ada perbedaan di tengah-tengah itu? Masalah yang muncul itu adalah, jadi ketika istri gue tuh keluar, berarti kan gue ada kekurangan income kan. Karena fixed income-nya ini yang dari dia stop gitu kan. Nah gue memang bisa memprovide itu. Nah kalau misalnya kita lihat kekurangannya ya dari decision itu, paling dari sisi itu. Jadi kan ada kekurangan itu kan. Cuma gue bisa tackle kan dari sisi guanya, keuangan gue bisa menutupi itu kan. Jadi sebenarnya menurut gue sih
pada saat itu ya, itu nggak terlalu ada perdebatan gitu. Jadi memang kita udah seneng dan udah setuju dengan keadaan itu gitu. Dan waktu dia ngejalanin jadi ibu rumah tangga itu juga ternyata dia bilang enak juga gitu ternyata gitu loh. Jadi ada hal yang menurut dia itu negatif ya. Maksudnya negatif dalam arti dia nggak kerja kan gitu. Orang kalau udah biasa kerja tuh biasanya suka nggak bisa diem gitu. Dia ngerasain itu sih memang. Cuman waktu dia ngerasa itu di 3-4 bulan setelah dia off, dia ngerasa tetap jadi ibu rumah tangga itu lebih cocok buat dia gitu pada saat itu ya, karena anak-anak gue juga masih kecil pada saat itu kan. Jadi untuk dia ini cocok gitu loh, untuk dia off dulu dari karirnya dia. Jadi pertimbangan lo waktu lo ngomong sama istri lo untuk resign dari kantornya jadi rumah tangga itu pertimbangannya cuma karena uang atau ada yang lain? Iya, karena ekonomi sudah mencukupi gitu. Gue Finance menawarkan, lu mau nggak stop aja gitu, ngapain, lu udah cukup kok, mau ngapain? Gue bilang gitu. Terus dia bilang ya bener juga, coba makanya akhirnya. Ternyata pas coba ya keterusan kayak gitu. Nah, gue ada ceritanya. Jadi waktu itu nyokap gue pernah bilang, dia tuh pulang dari sekolah, habis jemput gue, dia kesel gitu kan. Dia kesel, kenapa kesel? Karena ada ibu-ibu dari anak-anak sekolah yang nanya ke dia mengenai pekerjaannya dia gitu. Pada saat itu nyokap gue memang udah nggak kerja, jadi memang full ibu rumah tangga. Sedangkan ibu-ibu yang nanya ini dia wanita karir gitu kan. Pas dia dengar nyokap gue ini jadi ibu rumah tangga, ada perkataan yang atau gesture yang mungkin kalau bahasa sekarangnya judging lah ya, yang negatif terhadap nyokap gue gitu. Terus nyokap gue memang tipenya ya udah dia terima, maksudnya nggak ada jadi ngebales atau dia kesel segala macam nunjukin gitu ya, enggak. Begitu dia pulang, cuma dia cerita sama gue waktu gue kelas 5 atau 6 SD lah. Terus dia bilang, kamu jangan pernah menyepelekan pekerjaan ibu rumah tangga ya gitu loh, karena itu sama beratnya. Gue juga pernah kerja gitu kan, tapi jadi ibu rumah tangga tuh nggak segampang itu juga, karena yang dipikirin banyak gitu loh. Seperti yang tadi gue udah sebutin ya, jangan disepelekan gitu loh, maksudnya harus saling respect lah gitu loh. Karena sebenarnya yang paling ideal untuk mengurus rumah itu kan sebenarnya bukan jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir. Yang paling enak adalah ketika lu, bukan yang paling enak ya, ini sebenarnya preferensi. Cuma yang paling enak itu adalah ketika lu bisa ngurus anak lu, terus dibantu juga sama ART gitu kan. Jadi lu mengerjakan pekerjaan rumah itu ada yang ngebantuin gitu. Itu paling enak. Udah gak suruh cari duit, ngurus rumah, tapi ngurus rumahnya pun dibantu. Itu yang paling enak sebenarnya gitu loh. Dibanding lu ngurus rumahnya sendiri. Itu berat, sama beratnya sama wanita karir gitu loh. Nah kalau wanita karir punya mbak di rumah, ya mungkin itu ringan. Cuma permasalahannya ini yang ngasuh siapa? Kalau yang ngasuh mbak, nilai-nilai mbaknya nih yang mau ditanemin di anak-anak lo, kan enggak dong. Nilai-nilai kan harus dari lo. Bisa nggak dia monitor nih si ibu? Nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada anaknya gitu. Dan ingat, umur 0 sampai 6 tahun gitu loh. Jadi bener-bener itu lo harus kasih perhatian yang sangat-sangat tinggi di umur-umur mereka yang toddler itu. Dari bayi sampai toddler ini gitu loh. Jadi jangan sampai ada value-value dari orang yang lu tuh sebenarnya tidak sejalan gitu loh. Jadi diurus sama mbak pun juga lu harus supervisi gitu. Makanya yang paling enak adalah ketika lu mau ngurus anak lu dan dibantu sama mbak, ya lu tuh di rumah. Bukan lu nya kerja di kantor gitu loh. Karena takutnya ada miss gitu loh. Ya kalau misalnya lu bisa menjamin itu nggak miss, ya alhamdulillah, ya itu good for you. Kalau nggak, ya itu yang kita nggak mau kan. Kan nyokap lo itu ibu rumah tangga full ya? Ada gak sih dampak yang kerasa gitu? Nyokap lo pernah kerja di kantor juga? Lo pernah ngerasain? Pernah. Tapi dia kerja di kantor itu pada saat gue belum ada. Oke, berarti jadi full waktu dia masih bujang lah jatuhnya ya. Kalau perempuan apa namanya? Berarti pas udah anak punya ya, lo dan adik-adik lo full di rumah. Iya. Berarti lo belum pernah ngerasain untuk nyokap lo jadi wanita karir ya? Iya. Gue mau nanya, ada gak sih dampak yang kerasa gitu mas sekarang? Berarti kan waktu lo emang banyak sama nyokap lo dari kecil gitu. Ada gak hal yang berdampak banget dengan komunikasi lo, kedekatan sama nyokap lo gitu untuk sekarang lo udah di titik sekarang tuh ada? Memang sangat berdampak karena yang memberi nilai-nilai kehidupan terhadap gue itu ya nyokap gitu loh. Dia yang ngebentuk karakter gue, yang ngebentuk mindset gue dari semua cerita yang biasa dia share, semua ajaran yang dia tanamin ke gue, itu gue dapetnya sebenarnya memang lebih dari 90% tuh gue dapetnya dari nyokap gitu loh. Karena dia emang selalu ada gitu. Gue bangun tidur, ada dia. Gue pulang ke sekolah, ada dia. Selalu kayak gitu. Jadi emang selalu dia yang ada di samping gue. Gue selalu ngobrol sama dia. Kalau ada masalah gue tanya sama dia. Kalau gue mau curhat gue bisa sama dia. Apapun lah gitu loh. Jadi efeknya adalah
gue punya gaya komunikasi yang cukup baik mungkin ya dibanding sama istri gue lah paling gampangnya gitu. Karena kalau istri gue mungkin komunikasinya nggak sebagus itu gitu loh. Kalau dia kondisinya sama-sama ibu rumah tangga juga, cuma memang nggak terbiasa berdiskusi. Nah kalau gue bedanya gue tuh terbiasa berdiskusi gitu, mutarain pendapat gitu, kritis gitu. Nah itu gue biasa kayak gitu. Oh jadi belum tentu juga ibu rumah tangga komunikasinya baik sama anak. Betul. Itu jadi bahasan lain lagi tuh. Gak apa sih. Jadi kalau misalnya lu mau memilih jadi ibu rumah tangga, lu juga tetap harus punya mindset bahwa bukan lu cuma ada doang di rumah, tapi lu juga harus proaktif gitu loh terhadap perkembangan anak lu, perkembangan anaknya di sekolah ya, pergaulannya, dan nilai-nilai apa sih pokoknya yang lu mau kasih itu lu harus aktif gitu. Bukannya lu diam nunggu ada ini baru lu jalan, baru lu kasih tahu kayak gini. Enggak kayak gitu. Harusnya tetap proaktif gitu loh. Karena di rumah aja nggak cukup. Jadi ibu rumah tangga yang pasif juga kurang baik. Lu harus proaktif gitu loh. Nah itu yang dilakuin sama nyokap gue. Makanya komunikasi gue tuh cukup baik lah kalau gue ngerasanya kayak gitu. Kalau gue kan mandangnya, kalau gue yang lihat orang-orang yang jadi ibu rumah tangga gitu ya. Kalau gue lebih milih untuk ya mendingan gue kerja aja gitu dibanding gue. Ya karena gue ngeliat tuh pandangannya kayak lo ngurusin anak tuh udah capek setengah mati, ya kan. Lo belum lagi kalau anak lo lagi tantrum atau apa di umur-umur yang masih belum bisa dikasih tahu lah gitu. Nah tapi lo kerja gitu kan. Misalnya lo sebagai laki-laki kerja gitu di luar. Kalau lo misalnya habis pulang kerja, istri lo jadi udah seharian jagain anak, urusin rumah gitu, lo tetap ngebantu untuk ngurusin anak lo juga atau rumah Siapa? juga. Guanya? Iya, gue pasti habis pulang kerja, gue pasti masih bantuin. Bantuin misalnya, gue tuh gue ngerasain gue belum bisa afford mbak. Jadi gue harus nyuci piring sendiri bareng sama istri gue. Gue masih ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya gue bisa afford mbak. Ya itu mungkin mulai agak ringan lah ya. Tapi kalau sebelum itu gue ngerasain gue harus nyapu pel sendiri. Terus nyuci piring, nyuci baju. Bini gue masih sempat ngerasain pada saat itu juga kalau dia bagian nyerika, gue gak nyerika. Gue masukin baju ke mesin cuci aja. Tapi yang setrika bini gue itu sempat kita ngerasain kayak gitu. Gitu. Jadi gue walaupun gue pulang kerja, gue gak nyantai-nyantai. Gue tetap bantuin waktu itu, pada saat itu ya. Lo sebagai seorang suami, yang istri lo ada ibu rumah tangga, lo melihat pekerjaan ibu rumah tangga itu seperti apa? Sesusah apa? Pekerjaan ibu rumah tangga sesusah apa? Kalau gue ngeliatnya, mungkin itu jawabannya udah gue jawab yang tadi ya. Cuma gue coba lebih detail lagi ya. Sesusah apa ya? Sesusah kayak itu tadi. Misalnya, dia harus ngasih makan anak ya. Harus ngasih makan anak. Nah, ngasih makan anak itu juga gak segampang itu. Karena tadi gue bilang ada GTM. Terus tambah lagi, kalau misalnya anak lu tumbuh tidak sesuai milestone-nya dia. Karena setiap anak nih punya milestone. Yang lu harus lihat perkembangannya itu harus sesuai. Contoh misalnya, dia harus ngomong 2 kata di umur berapa. Kalau misalnya dia harus jalan di umur berapa, dia harus merangkak di umur berapa, beratnya harus berapa. Itu ada milestone-nya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan milestone, lu harus ke dokter untuk check up. Gimana cara penanggulangannya? Jangan sampai telat. Karena kalau telat nanti akan ngefek ke semuanya. Ngefeknya jadi apa? Susah makan. Perkembangannya jadi lambat. Nah, untuk mencegah dia perkembangannya lambat, makanya harus ada itu screening yang rutin. Gitu kan. Nah, itu kan lu yang harus aktif melihat itu gitu. Jangan sampai miss lu sebagai ibu. Kerja sama lu antara lu, suami, dan dokter anaknya. Nah itu gak gampang kan gitu loh. Kalau misalnya lu harus menyambi itu jadi wanita karir gitu. Gak gampang gitu. Terus belum lagi lu harus itu ya. Kalau misalnya lu jadi manajer keuangan, itu tadi lu harus ngurusin juga masalah itu. Belum lagi lu harus ngurusin masalah mbak. Terus belum lagi masalah ngelayanin suami. Kan banyak urusannya. Makanya kalau kayak gitu-gitu pasti ada tuh ya momen-momen suami istri tuh yang karena istrinya udah capek ngurusin rumah segala macem, suaminya juga capek nih pulang kerja pengennya dilayanin. Istrinya boro-boro ngelayanin, capek, gue mau tidur, gue mau cerita mau tidur, padahal suaminya pengen main dulu atau apa. Itu nggak bisa. Ini fakta loh, karena istrinya udah capek seharian di rumah. Jadi ibu rumah tangga nggak segampang itu juga, karena dia udah burn out gitu ya. Pas suaminya pulang kerja, suaminya minta main, nggak bisa juga. Itu yang mungkin nggak banyak orang tua ceritain ke anaknya kalau mau nikah tuh. Itu salah satunya. Jadi berat. Jadi ibu rumah tangga tuh berat. Begitu lakinya lagi nggak bisa pengertian, wah udah capek lagi. Ya, oke, mungkin pengertian pertama. Tapi kalau rutinitasnya begitu terus, kesel juga kan suaminya. Nah makanya kan itu harus perlu apa lagi? Adaptasi lagi, segala macem. Gimana harus diomongin. Kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Tapi lo setuju dengan statement kalau wanita itu punya hati yang lebih luas dibanding laki-laki? Setuju.
Menurut gua memang perempuan itu kelebihannya memang dia punya sabar ya. Secara general ya, kita ngomong secara general, dia punya sabar yang lebih luas, lebih besar dibandingin laki-laki. Mentalnya lebih kuat. Karena emang mungkin apa ya, cintanya ibu tuh beda sama bapak gitu loh. Sabarnya tuh beda gitu. Contoh paling simpel banget, kalau masalah mau ngasih makan anak deh. Banyak banget kejadian di pernikahan orang yang suka gue tanya, pasti yang sabar ngasih makan itu ibunya, nggak ada bapaknya. Pasti ibunya yang sabar. Misalnya dia lagi susah makan segala macam, pasti ibunya yang sabar banget. Apalagi kalau minum obat ya. Apalagi kalau minum obat, ada segala macam lah gitu. Oh, terus tambah lagi kalau misalnya makan itu pasti berantakan ya. Ibunya habis udah capek-capek ngasih makan harus beresin lagi. Gitu ya. Ya kalau misalnya lu ada mbak sih ya bagus. Cuma kita ngomongin yang worst case-nya nih. Jangan yang seneng-senengnya doang, karena kalau yang seneng-senengnya gampang. Tapi kalau misalnya lu udah habis ngasih makan udah susah harus beresin lagi. Lu yang beresin tuh. Makanan yang berceceran di lantai segala macem gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat gua jadi ibu rumah tangga tuh gak gampang. Dan bener-bener harus dipikirin matang-matang gitu. Maksudnya strateginya apakah lu mau off dulu nanti lu balik lagi ke pekerjaan lo, ke karir lo gitu kan. Nanti setelah anak lu besar atau gimana itu bener-bener harus dipikirin. Ditanya ke orang-orang terdekat lo gitu. Karena takutnya tuh ada misunderstanding gitu. Bahwa yang lu pikir mungkin itu simple, yang lu bisa juggling between anak sama pekerjaan lu di kantor. Tapi ternyata enggak. Gitu loh. Jadi persiapin matang-matang dengan cara lu bertanya sama orang yang sudah di posisi itu. Jadi lu harus benar-benar tahu struggle itu kayak gimana gitu. Jadi paling sampai situ dulu pembahasan kita. Kalau misalnya lu ada pendapat lain boleh komen ya.